pengajuan pekerjaan dan validasi data SIP. Serta yang paling penting tidak lupa adalah syarat-syarat kelengkapan data SIP, Bapak Ibu harus diketahui karena ternyata masih banyak data-data yang tidak sesuai sehingga error menjadikan sistemnya menjadi error, tidak bisa melakukan proses-proses selanjutnya atau terkendala dengan beberapa hal terkait dengan data-data yang tidak sesuai. Mulai dari pengajuan baru, perpanjangan, nanti ada tim dari kami yang akan melakukan paparan terkait dengan isu-isu terkini dan apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, teman-teman terutama Nakes Tamed ya Bapak Ibu dan teman-teman di Dinkes. Kami berharap juga bisa melakukan pendampingan ya atau memberikan solusi atau memberikan sosialisasi masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman Nakes Tamed yang ada di wilayahnya. Dan tak lupa juga teman-teman Pasienkes ya, juga sama satu suara, satu persepsi terkait hal ini. Nah, untuk teman-teman PTSW memang banyak banget melaporkan ke kita ya, yang baik Japri, baik di grup terkait dengan kendala-kendala yang ditemui pada hari ini saja sudah berapa yang komplain. Saya melihat banyak yang mungkin persepsinya belum sama. Oleh karena itu, izin kami membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ini bisa langsung dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh tim dari Kementerian Kesehatan. Baik, Mbak Rina, saya kembalikan ke Mbak Rina. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Timur Utama. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk agenda selanjutnya ya. Mari kita menyimak materi terkait teknis dan update menu validasi data perizinan melalui satu set SDMK dan isi SDMK yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Febrianto Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Cek suara apakah terdengar jelas? Ya, aman Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir bergabung pada Zoom sosialisasi siang ini ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dari Kemenpar RB atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu dari Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia atau yang mewakili, lalu kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dari Sekretariat Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia atau yang mewakili, serta Bapak Ibu dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Lokus MPP Digital yang saya hormati. Terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung ya pada Zoom siang ini. Pada siang hari ini, yaitu topik pertemuannya merupakan serangkaian sosialisasi ya terkait dengan update teknis di dalam satu sehat SDMK ataupun validasi data melalui SI-SDMK. Lalu juga ada nanti informasi seputar MPP digital ya, yang mana bisnis prosesnya sesuai dengan arahan pimpinan dan kebijakan, tentunya yang sudah satu pintu dan terstandar. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya, terima kasih. Ya, di sini Bapak Ibu, jadi yang disampaikan adalah panduan teknis terkait satu set SDMK dan SSDMK untuk kelengkapan data pengajuan SIP di MPP Digital. Lalu di sini Bapak Ibu tidak bosan-bosannya ya kami informasikan kembali bahwa apa sih satu sehat STMK gitu ya. Nah, di satu sehat STMK ini merupakan portal yang dirancang untuk mengintegrasikan ya dan mengelola data
profil tenaga medis, tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya Bapak Ibu yang sudah terinformasi terkait dengan SDMK, di SSTMK sebelumnya hanya berfokus terhadap data pekerjaan ya. Jadi updating data berdasarkan uh, Fasiankes tempat bekerja saja. Nah, di satu set STMK ini difasilitasi mulai dari pembaharuan data profil, lalu keprofesian serta kompetensi dan data pekerjaan serta layanan perizinan ya Bapak Ibu. Lalu pada tahap awal memang satu sehat ini digunakan ya untuk diketahui sebagai fasilitas untuk perpanjangan STR seumur hidup, yang mana pada saat ini sudah dikembangkan dengan berbagai macam fitur yang mungkin sampai saat ini Bapak Ibu sudah mencoba untuk login ke dalam satu set STMK. Nah, Bapak Ibu untuk melakukan akses ke satu set STMK, Bapak Ibu dapat melakukan klik pada tautan berikut ya di sini, yaitu satusehat.kemkes.go.id/STMK. Nah, ini jangan lupa ya slash STMK-nya ya Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya yaitu syarat data, checklist, dan alur tenaga kesehatan maupun tenaga medis di satu sehat STMK. Nah, jadi Bapak Ibu, ketentuan persyaratan dalam pengajuan SIP di sini dikategorikan menjadi pada bagian seperti ini, yang mana di sini tetap mengutamakan pada penjagaan kompetensi. Nah, bisa dilihat pada bagian ini. Nah, untuk SIP pertama kali, yaitu lulusan kesehatan ya, dengan masa lulus kurang dari 5 tahun, tentunya dengan STR seumur hidup ya. Syaratnya yaitu yang pertama adalah STR seumur hidup, yang kedua adalah tempat praktik. Nah, tempat praktik yang dimaksud di sini adalah eh, bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis yang sudah menyelesaikan pengajuan tempat praktik melalui satu sehat STMK. Jadi ini merupakan fitur baru yang memang sudah dirilis melalui satu sehat STMK. Lalu di sini masa berlaku SIP mengikuti dengan yang ketentuan yang berlaku pada SR seumur hidup. Lalu untuk yang kedua yaitu pertama kali, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun sejak sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023, yang mana di sini sebenarnya sudah punya Serkom ya, namun Serkom tersebut tidak digunakan untuk penerbitan SIP dalam jangka waktu semestinya sehingga sudah terburu expired, yang mana selanjutnya persyaratan yang diperlukan adalah yang pertama STR seumur hidup, mohon maaf, yang pertama adalah STR seumur hidup, yang kedua tempat praktik, yang ketiga adalah bukti pemenuhan kompetensi. Jadi di sini wajib untuk melakukan iskom yang dimaksud. Sedangkan untuk yang perpanjangan, Bapak Ibu, di sini ya, ini yang dimaksud adalah SIP di Fasiankes tempat dia bekerja ya. Jadi untuk yang perpanjangan, sebenarnya persyaratannya itu yang pertama adalah STR seumur hidup, lalu yang kedua tempat praktik, dan yang ketiga bukti kecukupan SKP. Lalu untuk SIP kedua dan ketiga, persyaratan yang pertama adalah STR seumur hidup, lalu yang kedua SIP yang pertama, atau jika dia mengusulkan SIP kedua, atau SIP kedua jika dia mengusulkan SIP ketiga, seperti itu ya. Yang ketiga ada persyaratannya adalah tempat praktik. Jadi di sini nantinya bukti kecukupan SKP itu diperlukan ya untuk baik untuk perpanjangan maupun untuk yang SIP kedua dan untuk yang perpanjangan. Jadi nanti masing-masing SIP ini berkontribusi ya Bapak Ibu ya dalam hal untuk pemenuhan poin kecukupan SKP, sehingga bukti kecukupan SKP dapat digunakan untuk perpanjangan di masing-masing SIP yang aktif dan berlaku. Seperti itu.
lalu alur nakes dan namet untuk dalam pengajuan SIP. Nah, di sini Bapak Ibu, jika tadi poin syarat STR seumur hidup ya, nakes dan namet punya STR yang aktif namun belum seumur hidup, nanti kami sarankan untuk pengajuan STR seumur hidup terlebih dahulu. Jadi di sini dibagi menjadi 3 peran ya. Peran yang pertama adalah untuk Bapak Ibu melengkapi data melalui satu set STMK. Yang kedua yaitu pengajuan melalui MPP digital, jadi pengajuan permohonan. Dan yang ketiga adalah untuk validasi SIP di satu set STMK. Nah, di satu set STMK di sini nakes dan namet harus terdaftar ya di satu SST, di satu sehat STMK. Nah, jika belum punya gimana? Jika belum punya silahkan daftar lalu login gitu ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu nakes dan namet harus mempunyai atau melengkapi beberapa syarat data yang terlampir di bawah ini. Yang pertama adalah punya STR seumur hidup. Nah, jika belum punya silahkan untuk melakukan pengusulan ya Bapak Ibu untuk STR seumur hidupnya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan penautan akun ke SKP platform dan bukti kecukupan SKP. Lalu yang ketiga adalah status selesai di pengajuan tempat praktik, yang mana status selesai ini didapat ketika sudah ada validasi dari SI SDMK. Nah, sehingga eh, jika Bapak Ibu di sini Bapak Ibu harus melakukan pengecekan ya sebelumnya pada menu data pekerjaan maupun data pengajuan tempat praktik. Nah, jika Bapak Ibu belum ada data pekerjaannya atau belum ada pengajuan tempat praktik, pastikan kembali semua data yang ada di pekerjaan terupdate dengan baik, baik yang aktif maupun yang non-aktif. Jadi pastikan kembali jika sebelumnya data itu kan disinkronisasi di satu set STMK, ditarik datanya melalui SSTMK. Kalau misal sudah ada data, silakan dikonfirmasi apakah data di Vaskes ini masih aktif atau data di Vaskes yang satunya sudah non-aktif. Nah, silakan disesuaikan sesuai dengan kondisi saat ini. Jika seharusnya sudah non-aktif, dinonaktifkan saja. Lalu jika memang seharusnya aktif, silakan dikonfirmasi kembali dengan proses melengkapi data-data yang belum diisi. Misalkan contohnya adalah data SIP, lalu juga berikut dengan tanggal terbit SIP-nya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, untuk di pengajuan MPP digital, nakes dan namet harus melakukan pengajuan ya permohonan SIP melalui aplikasi MPP digital. Setelah pengajuan selesai dan ditandatangani, maka data SIP tersebut akan dikirim ke satu sat STMK untuk dilakukan proses validasi SIP. Nah, validasi SIP ini dilakukan oleh di tempat praktik eh, melalui Fasiankes ya, melalui akun SSTMK Fasiankes. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, di sini checklist kelengkapan data yang ada di eh, satu sehat STMK. Ya, terkait yang teknis tadi, jadi yang pertama kali dan tulis kurang dari 5 tahun, maka jenis pengajuannya ini harus dicatat belum pernah ya Bapak Ibu ya. Lalu yang perlu dilengkapi data dasarnya ada pada menu profil saya, yaitu yang pertama data diri, yang kedua adalah data keprofesian dan kompetensi. Lalu selanjutnya STR-nya adalah STR yang seumur hidup, STR seumur hidup yang sudah terbit gitu ya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan kompetensi yaitu Serkom dengan periode yang aktif baik dari KKI maupun dari KTKI. Lalu di sini untuk data pekerjaannya di satu set STMK, Bapak Ibu perlu mencatat sebelumnya yaitu melakukan pengajuan tempat praktik dengan statusnya sampai dengan selesai. Ya, selesai di sini yang dimaksud adalah yang sudah divalidasi oleh Fasiankes tempat praktik dari nakes ataupun namet ya. Lalu selanjutnya adalah yang pertama kali, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun gitu ya. Jadi jenis pengajuan SIP di MPPD-nya perlu dicatat pernah di sini ya. Lalu atau pernah praktik dan tidak aktif atau lebih dari 5 tahun gitu ya.
Lalu data dasar yang perlu dilengkapi adalah data diri dan data profesion maupun kompetensi. Lalu STR-nya adalah STR seumur hidup atau yang sudah terbit gitu ya. Lalu terkait dengan kompetensinya yaitu Serkom dengan periode aktif dari KKI maupun KTKI. Lalu terkait dengan data pekerjaannya perlu juga melakukan pengajuan tempat praktik dengan status yang selesai. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan kelengkapan data perpanjangan. Di sini praktek aktif dengan jangka waktu 5 tahun ya. Lalu di sini yang perlu dilengkapi data dasarnya adalah data diri, lalu data keprofesian dan kompetensi, serta yang ketiga SIP aktif 6 bulan sebelum tanggal akhir harus sesuai gitu ya. Sebelum tanggal akhir SIP harus sesuai. Jadi di sini dengan bukti cetaknya ya, berkas cetaknya yang divalidasi oleh DPMPTSP itu harus ditulis sesuai dengan apa yang tercantum di cetak terbit tersebut. Lalu Bapak Ibu juga perlu untuk STR-nya ya, STR seumur hidup yang sudah terbit ya. Dan juga kompetensinya di sini harus status SKP tercukupi. Lalu untuk data pekerjaannya, nah di sini untuk data pekerjaan sebenarnya melihat kembali ke pekerjaan yang aktif ya di data pekerjaan. Jadi status data pekerjaan ini tervalidasi dengan tanggal SIP sesuai dengan dokumen yang sesuai gitu ya. Lalu SIP kedua dan ketiga di fase kes yang berbeda dan di sini praktek jenis pengajuan SIP di MPP digitalnya yaitu praktek aktif dengan jangka 5 tahun. Data dasar yang perlu dilengkapi adalah data diri, lalu data keprofesian dan maupun kompetensi, serta yang terakhir adalah SIP yang masih aktif di Vaskes lainnya. Untuk STR adalah STR yang seumur hidup yang sudah terbit. Untuk kompetensi yang perlu dilengkapi adalah mengikuti SIP yang ke-1. Untuk data pekerjaan, yaitu sama yang melakukan pengajuan tempat praktik kedua atau ketiga dengan status yang selesai. Nah, ini untuk checklist kelengkapan datanya di satu set STMK. Nah, lalu yang pertama di sini selanjutnya ya, untuk pendaftaran dan pengajuan, ini merupakan panduan akses pengajuan tempat praktik menggunakan satu set STMK. Nah, di sini Bapak Ibu ditampilkan, di sini adalah contoh tampilan ketika Bapak Ibu mengakses satu sehat stmk.kemkes.go.id/stmk ya. Jadi akan ditampilkan seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu bisa lanjut masuk atau login menggunakan username dan password yang sudah didapat. Tapi jika belum, Bapak Ibu boleh melakukan klik pada tombol daftar sekarang di sini ya. Nah, di sini dipastikan juga Bapak Ibu ketika mengakses ini bisa menggunakan browser Chrome, Mozilla, ataupun dan juga dapat menonaktifkan pop-up blocker ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah menginstal pop-up blocker gitu ya untuk ads, iklan, atau dan sebagainya macamnya. Ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah klik daftar sekarang, maka akan muncul Bapak Ibu akan ditampilkan form seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pada form pendaftaran Bapak Ibu perlu mengisi kolom NIK, nama, jenis kelamin, lalu tanggal lahir dan email yang aktif serta membuat kata sandi. Nah, di sini jika nantinya muncul notifikasi data tidak sesuai dengan KTP, data tidak sesuai KTP, silahkan ikuti langkah-langkah pendaftaran dengan melakukan unggah KTP Bapak Ibu, gitu ya, atau nakes dan amet. Nanti agar data tersebut divalidasi dan selanjutnya akan dikirimkan email aktivasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu sudah dikirimkan email aktivasi, maka silahkan segera klik email aktivasi tersebut ya. Klik pada tombol yang sudah disediakan ataupun tautan untuk aktivasi.
Nah, ketika sudah klik aktivasi, Bapak Ibu dapat menggunakan akun Satu Sehat. Jadi akun Satu Sehat Bapak Ibu sudah bisa aktif dan bisa digunakan semestinya. Nah, di sini Bapak Ibu ditampilkan form login ya untuk masuk ke akun Satu Sehat Bapak Ibu. Pada di sini kami menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan proses daftar ya menggunakan email pribadi ya Bapak Ibu, bukan email kantor ataupun email teman kan gitu ya, karena di dalamnya ada akses informasi serta akses login dan informasi pribadi yang nantinya dipertanggungjawabkan secara mandiri. Lalu ketika sudah lanjut ya Bapak Ibu silakan isi email, password ataupun dan juga captcha ya yang terlampir di pojok sebelah kanan ya. Ketika sudah Bapak Ibu bisa klik masuk. Nah, lalu Bapak Ibu jika Bapak Ibu lupa password yang dimaksud ya, mungkin memang ada ini ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur lupa kata sandi untuk nantinya diproses membuat kata sandi yang baru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini tampilkan menu pengajuan tempat praktik ya. Jadi di pengajuan tempat praktik di sini adalah tempat tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan dapat mendaftarkan diri untuk mengajukan surat keterangan tempat praktik kerja sebelum kontrak kerja dengan Vaskes guna untuk mengajukan surat izin praktik baru. Jadi yang pertama kali untuk pengajuan baru di Vaskes yang baru, Bapak Ibu ya, silakan klik untuk pengajuan baru ataupun SIP pertama pada tombol ajukan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu akan ditampilkan eh, form pop-up seperti ini untuk mencari atau melihat list daftar provinsi ya, lokasi tempat praktik Bapak Ibu berada. Yang kedua, ketika sudah selesai pilih provinsinya, Bapak Ibu harus diharuskan untuk klik tombol lihat kuota. Jadi klik tombol lihat kuota ini untuk pengecekan kuota di provinsi yang dituju. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini tampilkan ya form ketersediaan kuota berdasarkan provinsi dan kompetensi baik tenaga medis ataupun tenaga kesehatan ya. Jika kuotanya tersedia atau muncul gitu ya, akan muncul tombol ajukan dengan warna hijau seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini ada dua tombol. Jadi ketika kuotanya sudah terpenuhi, maka ataupun dari kebutuhan dan existingnya sudah berimbang, maka tombol ajukan ini akan berubah menjadi abu-abu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini sebenarnya melalui menu ini kami menyampaikan bahwa ada bisnis proses yang nantinya akan berlaku sesuai dengan ketersediaan kuota. Namun untuk saat ini memang eh, terkait dengan kuota masih belum difilter ya, sehingga Bapak Ibu masih bisa mengajukan dimanapun tempat bekerja dari Namet dan Nakesnya. Nah, di sini biasanya terdapat kendala Bapak Ibu ya, tidak muncul ketersediaan kuota pada menu ini, maka Bapak Ibu perlu melaporkan ke Helpdesk di Nakes yang selanjutnya nanti akan ditangani oleh tim dari Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan. Sudah itu Bapak Ibu bisa klik pada tombol ajukan di mana kabupaten kota tempat Bapak Ibu Fasiankes tempat bekerjanya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu akan tampilkan pada form ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mengisi jenis pekerjaannya sebagai apa, lalu status pekerjaannya apa gitu ya. Lalu untuk provinsi dan kabupaten kota sudah sesuai dengan pilihan sebelumnya. Lalu di sini ada tipe unit dan nama unit yang perlu juga untuk diisi. Nah, biasanya di sini terdapat kendala nama unit atau fasiankes tidak muncul. Nah, di sini kendala misalkan ada kendala tersebut, nah apa yang harus dilakukan? Nah, silakan Bapak Ibu perlu melakukan registrasi terlebih dahulu ya di Fasiankes melalui Rek Fasiankes gitu ya.
Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pengusulan di Fasiankes, kodenya sudah terbit. Setelah itu baru ditambahkan menu Fasiankes tersebut di SI-STMK, sehingga nanti baru dapat muncul di satu set STMK pada form terkait dengan Fasiankes. Jika sudah, Bapak Ibu perlu klik tombol submit gitu ya untuk memproses pengajuan tempat praktik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu menerima notifikasi pengajuan tempat praktik berhasil. Nah, seperti ini ya. Lalu ketika sudah ada muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan juga pada status pengajuan tempat praktik. Bapak Ibu dapat memantau dan dapat mengunduh pengajuan surat keterangan kerja di sini. Jadi Bapak Ibu klik tombol lihat status untuk melakukan pengecekan dari status pengajuan perizinan. Nah, di sini sampai di sini, jadi di sini ya tampil. Jadi status pengajuan daripada yang bersangkutan ya, Namet dan Nakes pada Fasiankes tempat pengajuan. Jadi pertama yaitu pengajuan diterima, lalu selanjutnya pengajuan diproses. Jadi setiap pengajuan akan ada validasi langsung oleh Fasiankes melalui akun SISDMK. Jadi selanjutnya Namet dan Nakes perlu menunggu proses validasi tersebut dan di SISDMK akan muncul data dari status pengajuan dari pengajuan tempat praktik ini pada menu validasi calon pekerja seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu validasi data tempat pengajuan tempat praktik gitu ya. Panduan akses validasi pengajuan tempat praktik menggunakan akun SISDMK khususnya Fasiankes. Nah, di sini Bapak Ibu disampaikan bahwa untuk validasi itu Fasiankes diharuskan login ya Bapak Ibu dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Nah, jika belum punya bagaimana? Jika belum punya silahkan Bapak Ibu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat untuk dibuatkan akun baik itu puskesmas ataupun rumah sakit ataupun klinik ataupun Fasiankes lainnya. Nah, untuk login Bapak Ibu dapat mengakses tautannya pada tautan di sini ya sisdmk.kemkes.go.id/login ya. Nah, di sini catatan untuk validasi tempat validasi praktek mandiri Bapak Ibu perlu login melalui akun admin Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi yang melakukan validasi untuk praktek mandiri adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi bukan Fasiankesnya ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu di sini untuk validasi ada pada menu validasi Satu Sehat SDMK. Di sini tampilkan ada 3 ya, validasi data existing, lalu validasi calon pekerja, dan validasi SIP. Nah, jadi yang pertama yaitu validasi existing itu adalah untuk melakukan validasi data existing atau data pekerjaan dari Satu Sehat STMK. Kalau misalkan terjadi ada perubahan pada data pekerjaan, maka validasinya dilakukan di validasi data existing di sini. Lalu yang kedua adalah validasi calon pekerja, yaitu untuk melakukan validasi data dari menu pengajuan tempat praktik yang eligible, pengajuan SIP secara online. Jadi di sini ketika sampai tadi Bapak Ibu pengajuan tempat praktik, validasinya dilakukan di validasi calon pekerja. Nah, yang tiga adalah validasi data SIP. Nah, ini dilakukan untuk validasi penerbitan SIP dari MPP Digital untuk mengupdate data secara otomatis di Satu Sehat STMK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih menu validasi calon pekerja ya untuk melakukan validasi pengajuan tempat praktik NAMET ataupun Nakes. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika selesai login atau ini akan ditampilkan form seperti ini ya Bapak Ibu, seperti di sebelah kiri. Yang pertama, pastikan lokasi wilayah dan Fasiankes sudah sesuai, lalu klik pada tombol cari untuk melakukan lihat pada detail data. Kemudian ketika sudah selesai loading ya Bapak Ibu, nanti di sini akan ditampilkan list atau daftar ya
nakes atau namet siapa saja yang melakukan usulan tempat praktik ya, seperti itu. Jadi di sini statusnya adalah statusnya diproses, perlu diproses seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dapat klik tombol lihat ya untuk menu di sebelah kanan untuk melakukan validasi. Nah, ketika klik tombol lihat, maka akan ditampilkan data seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi pekerjaannya apa, lalu status pekerjaannya apa, gitu ya. Lalu status bekerja, statusnya ini sebagai calon pekerja, lalu juga di sini statusnya diproses. Jadi di sini Bapak Ibu pastikan kembali kalau memang nakes di sini nakes atau nametnya memang bekerja di fase tersebut, silakan klik proses. Jadi kalau tidak, silakan ditolak. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu tombol klik proses di sini untuk menyetujui ya pengajuan tempat praktik namet dan nakes dari satu sehat STMK untuk dapat dilanjutkan proses pengajuan SIP di DPM PTSP. Lalu klik tombol tolak jika akan menolak hasil verifikasi, sehingga akan muncul pop-up sebagai berikut untuk mengisikan keterangan. Nah, silakan isikan keterangan penolakan sesuai dengan alasan kenapa pengajuan ini ditolak. Kemudian klik OK. Jadi di sini nantinya akan menginformasikan ke Satu Sehat kenapa alasan penolakan yang disampaikan oleh Fasiankes. Nah, selanjutnya di sini update proses pengajuan tempat praktik namet dan nakes. Ketika selesai ya, tadi ya sudah divalidasi, maka pada status pengajuan tempat praktik di sini akan muncul satu record lagi yaitu pengajuan selesai. Nah, jadi di sini maksudnya adalah proses pengajuan selesai, kemudian pemohon dapat melanjutkan proses permohonan pengajuan SIP melalui MPP digital. Nah, selanjutnya yaitu pengajuan SIP melalui MPP digital ya. Nah, di sini Bapak Ibu mohon izin ya menyampaikan mungkin gambaran singkat ya, karena memang ini sebenarnya domainnya dari Kemenpan RB ya untuk menyampaikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu sebagai pemohon ya, ini wajib melakukan login ya ke aplikasi MPP Digital. Lalu yang kedua pada menu halaman utama di sini ada menu izin nakes. Nah, silakan klik menu izin nakes. Nanti selanjutnya Bapak Ibu akan ditampilkan di sini ya eh, data pemohon sesuai dengan data yang ada di Satu Sehat STMK dari mulai nama lengkap, NIK, email, nomor handphone, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu silakan Bapak Ibu cek lagi kelengkapan data pemohon sehingga nantinya untuk pengajuan itu sudah sesuai data antara data yang saat ini dengan data yang diajukan. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu pada poin keempat di sini Bapak Ibu perlu mengisi apakah sudah pernah praktik sebelumnya. Jadi ini yang ada di checklist ya sebenarnya. Apakah Bapak Ibu perlu mencatatnya belum pernah, ataupun praktek aktif jangka 5 tahun, ataupun praktek dan tidak aktif, eh, pernah praktik dan tidak aktif selama 5 tahun, atau di sini praktik aktif tapi di luar negeri seperti itu ya. Nah, lalu di wilayah perizinannya di mana, lalu kategori Fasiankes, dan silakan isikan permohonan pengajuannya di Fasiankes mana. Silakan untuk dilengkapi seperti itu. Nah, di sini biasanya Fasiankes tempat pengajuan Nah, di sini silakan isikan data yang sesuai dengan Fasiankes tempat pengajuan ya, sehingga nantinya datanya akan disandingkan antara data permohonan pengajuan di MPP Digital dengan pengajuan tempat praktik yang ada di Satu Sehat STMK. Jika ditemukan, maka akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini biasanya yang menjadi kendala yaitu eh, menambahkan data pekerjaan existing sehingga di MPP Digital nantinya tidak terbaca gitu ya.
Padahal seharusnya melakukan penginputan di pengajuan tempat praktik. Sehingga nanti terbacanya kalau misalkan inputnya di data pekerjaan terbaca di MPP Digital yaitu sudah memiliki SIP yang aktif sehingga tidak bisa melanjutkan proses. Nah, selanjutnya setelah proses ini akan dilanjutkan verifikasi oleh verifikator dan dilakukan penandatanganan di MPP Digital. Nah, untuk poin kelima yaitu di sini jika sudah terbit maka akan muncul SIP. Nah, yang sebelumnya di sini poin 6 ya sudah terbit SIP-nya. Sebelum itu Bapak Ibu perlu untuk melakukan isian daripada survei IKM di sini ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai mengisi survei baru nantinya data SIP tersebut akan muncul dan berkasnya itu dapat diunduh ataupun di-download ya pada tombol yang sudah disediakan. Lalu yang keempat yaitu validasi data SIP MPP digital. Jadi panduan akses validasi penerbitan SIP digital melalui SSDMK, Fasiankes. Nah, di sini Bapak Ibu sama kembali ke menu validasi satu sehat STMK ya. Nah, di sini kita perlu memilih yang ketiga ya, validasi data SIP yang bertujuan untuk memvalidasi penerbitan SIP dari MPP digital untuk mengupdate data secara otomatis di satu sehat STMK. Silakan klik tombol validasi SIP untuk melakukan validasi SIP dan menginput tanggal TMT daripada nakes dan nametnya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ditampilkan ya sebelumnya yaitu eh, pekerjaannya apa, terus status pekerjaannya apa, lalu statusnya di sini masih menjadi calon pekerja ya. Nanti jika sudah diproses validasi, baru nanti statusnya menjadi pekerja gitu ya. Dan di sini tampilkan juga SIP yang sudah diterbitkan oleh MPP Digital ya. Lalu berikut tanggal terbit dan tanggal berakhir. Nah, di sini yang perlu diisi oleh Fasiankes adalah memastikan bahwa TMT kerjanya ini diisi dengan baik ya. Jadi tanggal mulai bekerja diisikan sesuai dengan SK atau SPMT atau surat tugas mulai bekerjanya di Fasiankes. Lalu setelah itu Bapak Ibu di sini memang tidak ada tombol tolak ya Bapak Ibu ya karena di sini kami yakin bahwa data yang sudah dirilis atau dipublish oleh MPP Digital ada data yang benar. Sehingga hanya tinggal mengisikan TMT kerja saja lalu Bapak Ibu perlu klik proses gitu ya. Lalu selanjutnya ketika data sudah diproses, maka data yang tadinya pengajuan tempat praktik akan berpindah ke data pekerjaan. Jadi contohnya di sini ya Bapak Ibu ya, tampil di Rumah Sakit RSUD Dr. Yolidin Awai ya, tanggal bekerjanya mulai kapan, terus tanggal berakhir bekerja, statusnya aktif, terus status pekerjaannya eh, apa, terus lokasinya ada di mana, serta nomor SIP dan tanggal mulai dan maupun berakhir SIP yang diterbitkan dari MPP Digital. Jadi setiap pengajuan tempat praktik ini disetujui dan SIP-nya sudah terbit, maka akan masuk datanya ke satu set STMK pada menu profil saya dan menu submenu data pekerjaan. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu di sini jika mengalami kendala terkait dengan data pengajuan SIP di satu set STMK, silakan mengirimkan email ke helpdesk@kemkes.go.id gitu ya, helpdesk.dijenakes@kemkes.go.id dengan format sebagai berikut. Silakan isi judul emailnya kendala pengajuan SIP di MPP Digital. Sebut lalu silakan sebutkan kendalanya apa. Lalu pada badan email Bapak Ibu perlu mengisi nama, NIK, lalu alamat email, akun atau akun untuk login ya. Ini baik MPP Digital dan satu set STMK yang terdaftar. Jelaskan kendala yang dihadapi. Kalau perlu lampirkan screenshot kendala dalam bentuk image ya, JPG apa JPEG seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan panduan teknis
yang ingin disampaikan. Lalu mohon izin selanjutnya saya sampaikan ada beberapa poin Q&A ya terkait dengan permasalahan yang sering dihadapi atau FAQ yang sering dihadapi pada saat pengajuan di MPP Digital. Saya izin share screen. Di sini mungkin saya mulai dari poin 5.3 gitu ya. Jadi belum terdaftar di satu set STMK. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya. Ya, Jadi sudah, Mas. 5.3 ini pertanyaannya saat melakukan cek syarat di menu pengajuan muncul pesan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di satu set STMK. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, di sini contohnya ya, gagal melakukan pendaftaran. Gagal silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di satu set STMK. Nah, di sini artinya bahwa NIK Anda belum terdaftar di SSTMK, sehingga yang Anda harus lakukan adalah melakukan pendaftaran terlebih dahulu eh, di satu set STMK dengan alamat satu sehat stmk.kemkes.go.id/stmk dan silakan melengkapi data-data sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ya, baik untuk NAMED atau Nakes yang tersedia di satu sehat STMK. Lalu selanjutnya pada poin 5.4 ya, 5.4 yaitu STR belum seumur hidup. Jadi pertanyaannya eh, saat melakukan cek syarat di menu pengajuan muncul pesan silakan update STR Anda menjadi STR seumur hidup di satu sehat STMK. Apa yang harus dilakukan? Nah, notifikasinya seperti ini ya. Gagal silakan update status update STR Anda menjadi STR seumur hidup di satu sehat STMK. Nah, yang harus dilakukan adalah melakukan penginian data STR menjadi STR seumur hidup melalui satu sehat STMK dengan tautan satusehat.kemkes.go.id/stmk. Lalu selanjutnya eh, diwajibkan untuk melengkapi data di menu profil saya dan selanjutnya dapat melakukan pengajuan di menu pengajuan STR seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya poin 5.5 Fasiankes belum tervalidasi. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan muncul 3 poin pesan yang berkaitan dengan validasi Fasiankes di satu set STMK dan SSTMK. Apa yang harus dilakukan? Jadi notifikasinya adalah gagal, Anda belum tervalidasi, terdaftar dengan Fasiankes yang Anda pilih. Pastikan Fasiankes yang Anda pilih telah divalidasi oleh petugas Fasiankes di SSTMK. Pastikan permohonan tempat kerja Anda telah divalidasi di satu set STMK. Ya, mohon izin atas gangguannya Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi jika pesan gagal ini muncul karena data tempat bekerja itu tidak ada. Lalu baik di data pekerjaan ataupun di menu pengajuan tempat praktik. Selanjutnya untuk pengajuan pertama kali di Fasiankes baru silakan pilih menu pengajuan tempat praktik di satu set STMK. Pilih provinsi, kabupaten kota, dan Fasiankes yang sesuai dan tunggu proses verifikasi dari admin Fasiankes tersebut. Jika statusnya sudah disetujui, data Fasiankesnya akan muncul di data pekerjaan dengan status calon pekerja. Setelah status tersebut, Named dan Nakes langsung bisa melakukan pengajuan permohonan SIP di MPP Digital tanpa melengkapi isian di data pekerjaan. Untuk perpanjangan SIP di Fasiankes yang sama, Nakes dan Named tidak perlu melakukan perubahan status di data pekerjaan karena nantinya akan terupdate secara otomatis melalui sistem. Selanjutnya, poin 5.6 yaitu belum mengajukan tempat praktik
Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan Anda belum melakukan pengajuan tempat praktik di Satu Sehat STMK. Apa yang harus dilakukan? Nah, notifikasi gagalnya seperti ini. Anda belum melakukan pengajuan tempat praktik di Satu Sehat STMK dengan Fasiankes yang Anda pilih. Jadi jika pesan gagal ini muncul, ini bisa dikarenakan data tempat bekerja tidak ada, baik di data pekerjaan maupun di pengajuan tempat praktik. Untuk pengajuan pertama kali, ini sama ya. Ini sudah ya. Jadi mirip ya jawaban seperti sebelumnya, yaitu pengajuan pertama kali di Fasiankes baru, silakan pilih menu pengajuan tempat praktik di Satu Sehat STMK, pilih provinsi, kabupaten kota, Fasiankes yang sesuai, dan tunggu proses verifikasi dari admin Fasiankes tersebut. Lalu jika statusnya sudah disetujui, data Fasiankes akan muncul dengan status calon pekerja. Setelah status tersebut, nakes dan awet bisa langsung melakukan pengajuan SIP di MPP Digital tanpa melengkapi isian data pekerjaan. Lalu untuk perpanjangan SIP di fasilitas yang sama, nakes dan awet tidak perlu melakukan perubahan status ya di data pekerjaan karena nantinya akan terupdate secara otomatis. Poin 5.7, nama tidak sesuai. Saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan silakan sesuaikan nama Anda dengan yang tercantum di Satu Sehat STMK atau hapus gelar apabila di Satu Sehat STMK-nya tanpa gelar. Apa yang harus dilakukan? Jadi notifikasi errornya seperti ini ya, gagalnya. Lalu yang harus dilakukan adalah hapus nama atau gelar Anda yang terdata di Satu Sehat STMK. Sedangkan untuk aplikasi di MPP Digital, Anda tetap dapat menggunakan gelar seperti itu ya. Jadi perbedaannya ada di sini Bapak Ibu. Lalu selanjutnya poin 5.8, akun belum ditautkan ke SKP platform. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan akun Anda belum ditautkan ke SKP platform. Silakan untuk menautkan akun Anda terlebih dahulu di Satu Saat STMK. Kemudian apa yang harus dilakukan? Notifikasi errornya seperti gambar berikut ya Bapak Ibu. Lalu yang harus dilakukan adalah mentautkan akun SKP platform Anda pada menu tautkan akun SKP platform di Satu Saat STMK. Apabila tidak tersedia menu tersebut ya di akun Satu Saat STMK Anda, silakan melaporkan ke Helpdesk Ditjen Nakes. Sebagai informasi, untuk saat ini ada sebagian profesi tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang masih dalam proses untuk tersedianya menu tautkan akun SKP platform di aplikasi Satu Saat STMK. Untuk mentautkan akun, silakan melakukan penginian data profesi dan kompetensi terlebih dahulu di menu profil saya ya, ini maksudnya. Lalu jika masih terkendala, silakan mengirimkan email ke helpdesk.dijenakes@kemkes.go.id. Lalu tulis judul email dengan format sesuai yang tadi disampaikan berikut, serta kendala jika ada gambar ataupun image yang mau dilampirkan, silakan di-attach sebagai data dan dokumen pendukung. Selanjutnya, poin 5.9, data SIP belum lengkap, gitu ya. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan data SIP di Satu Sehat STMK belum lengkap. Silakan untuk melengkapi data SIP Anda di Satu Sehat STMK. Apa yang harus dilakukan? Notifikasi error seperti ini. Jika pesan ini muncul, eh, jadi dikarenakan data SIP di data pekerjaan ini masih kosong ya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya pastikan untuk melengkapi semua isian pada data pekerjaan di Satu Sehat STMK, status bekerjanya aktif termasuk dengan TMT awal dan TMT akhir. Pastikan juga data yang dimasukkan sudah sesuai dan status dapat divalidasi oleh nantinya admin Fasiankes. Selanjutnya poin 5.10, kompetensi belum terisi. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan kompetensi belum terisi di Satu Sehat STMK. Silakan melengkapi data kompetensi di Satu Sehat STMK. Apa yang harus dilakukan?
Jadi yang harus Anda lakukan adalah mengisi kelengkapan data terkait kompetensi di menu profil yang ada di akun Satu Sehat STNK Anda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya eh, 5.5.11 yaitu terdapat kesalahan saat pengambilan data. Saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan terdapat kesalahan saat pengambilan data dari Satu Sehat atau error 500. Silakan hubungi admin MPP Digital. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus Anda lakukan adalah melaporkan helpdesk ke helpdesk di Nakes atau Anda dapat melaporkan hal ini ke DPM PTSP setempat untuk dibantu penanganan atau eskalasi ke tim pusat MPP Digital atau dapat menghubungi helpdesk MPP Digital. Lalu update terkini ya Bapak Ibu ya untuk error 500 ini sudah solve ya dari sisi teknis sehingga dimungkinkan error 500 ini tidak terjadi lagi. Selanjutnya poin 5.12 permohonan sedang dalam proses verifikasi. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan muncul pesan permohonan Anda di Fasiankes sedang dalam proses verifikasi oleh Dinas PTSP setempat, mohon menunggu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah menunggu sampai proses verifikasi oleh petugas DPM PTSP selesai dan diajukan untuk tanda tangan elektronik oleh Kepala Dinas PTSP setempat. Anda tidak dapat melanjutkan proses pengajuan dengan Fasiankes yang sama secara terus-menerus atau spam pengajuan ya. Di sini cek syarat, lalu setelah permohonan diajukan, setelah itu permohonan diajukan ke aplikasi MPP Digital. Oh, ini artinya tidak boleh duplikasi ya. Setelah pengajuan sekali, itu saja yang dapat Bapak Ibu lakukan. Lalu permohonan sedang dalam proses TTE. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan permohonan Anda di Fasiankes titik-titik sedang dalam proses TTE oleh Kepala Dinas DPM PTSP. Mohon menunggu apa yang harus dilakukan. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu sampai proses tersebut selesai sehingga Anda tidak dapat melakukan proses pengajuan di Fasiankes yang sama secara terus-menerus. Selanjutnya, tidak dapat mengajukan permohonan. Saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul pesan Anda tidak dapat mengajukan permohonan baru karena izin praktik di Fasiankes masih aktif. Apa yang harus dilakukan? Nah, pesan ini muncul khusus untuk izin yang telah diterbitkan melalui MPP Digital dan terdeteksi masih aktif. Periode SIP belum berakhir, memasuki kriteria perpanjangan untuk 6 bulan sebelum masa berakhir SIP. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa diproses hanya yang nanti akan masuk 6 bulan masa sebelum masa berakhir SIP. Lalu terdapat tulisan merah selanjutnya ya, poin 5.15 terdapat tulisan merah pada kolom status STR atau status tujuan Fasiankes. Saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul informasi dengan tulisan berwarna merah pada kolom status STR atau status tujuan Fasiankes. Apa yang harus dilakukan? Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus dilakukan apabila muncul tulisan seperti ini di kolom status STR, maka Anda harus melakukan perkinian data STR menjadi STR seumur hidup melalui Satu Sehat STNK. Apabila tulisan merah muncul di status tujuan Fasiankes, maka Anda harus memastikan bahwa data pekerjaan di Fasiankes yang diajukan Satu Sehat STNK sudah berstatus tervalidasi oleh admin Fasiankes melalui aplikasi SI SDMK. Nah, selanjutnya poin 5.16 belum memiliki Serkom terbaru. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul tulisan berwarna merah di kolom keterangan yang bertuliskan belum memiliki Serkom terbaru atau tanggal Serkom tidak ditemukan. Apa yang harus dilakukan? Jadi contoh errornya seperti ini ya. Jadi pesan gagal ini muncul karena data Serkom yang ada di Satu Sehat SDMK tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan.
pastikan nomor dan tanggal Serkom berasal dari KKI ataupun KTKI sudah ada dalam satu sehat STMK. Lalu selanjutnya, jika terjadi kendala, silahkan mengirimkan email ke helpdesk.dijenakes@kemenkes.go.id. Silakan tuliskan judul dan kendala Bapak Ibu sesuai dengan format ya. Kalau misalkan ada yang perlu dilampirkan, silahkan dilampirkan. Lalu poin 5.17 SKP tidak cukup. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul tulisan berwarna merah di kolom keterangan yang bertuliskan SKP tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Contoh errornya seperti ini ya, status kecukupan SKP belum terpenuhi. Jadi pesan gagal ini muncul karena di satu set STMK terdeteksi status kecukupan SKP belum terpenuhi. Pastikan untuk mencek kembali jumlah kecukupan SKP sebelum mengajukan SIP. Jika ada kendala, silakan sama ya mengirimkan email ke helpdesk.dijenakes@kemkes.go.id. Lalu poin 5.18 jumlah SIP melebihi syarat maksimum. Jadi saat melakukan cek syarat di menu pengajuan, muncul tulisan berwarna merah di kolom keterangan yang bertuliskan jumlah SIP melebihi syarat maksimum. Lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan? Pastikan Namet dan Nakes mempunyai data pekerjaan yang sesuai di satu set STMK dengan status tervalidasi dan status bekerja aktif sesuai dengan izin yang dipunyai oleh Nakes dan Namet. Perbedaan data di stat perbedaan data dan status di data pekerjaan akan mengakibatkan terhambatnya pengajuan SIP di aplikasi MPP Digital. Untuk pengajuan pertama kali di Fasiankes baru, silakan melakukan pengajuan tempat praktik di satu set STMK. Pilih provinsi, kabupaten, kota, dan Fasiankes yang sesuai, dan tunggu proses verifikasi dari admin Fasiankes. Jika sudah disetujui, data Fasiankes tersebut akan muncul. Selanjutnya, Nakes dan Namet bisa langsung melakukan pengajuan SIP di MPP Digital tanpa perlu melengkapi data pekerjaan. Untuk perpanjangan di fase yang sama, Namet dan Nakes tidak perlu melakukan perubahan status di data pekerjaan karena nantinya akan terupdate otomatis oleh sistem. Mungkin itu seputar Q&A ya yang sering dihadapi oleh kami di pusat. Dengan ini materi yang sudah disampaikan selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eka Febrianto atas materi yang sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, mungkin perlu saya sampaikan sekali lagi, jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu akses fitur Q&A di bawah ini ya, di Zoom-nya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya melalui fitur Q&A. Baik, mungkin setelah ini kita buka sesi diskusi, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti juga akan dibantu oleh rekan-rekan kami di Kemenkes lain dan juga di Kemenpan RB. Mungkin kita buka satu dulu pertanyaan yang sudah raise hand. Mungkin dari Dian Dinkes Kabupaten Tebo. Hyundai, Ibu. Halo, halo Ya, siang. oke, baik. Silakan. Ya, halo Ibu. Halo, Ibu. Ya, Mau izin bertanya, Ibu? ya silakan Ibu. Saya tadi sudah melihat ada beberapa Q&A. Saya ingin menambahkan lagi pertanyaan ini, Ibu, terkait tentang jika pengajuan SIP praktek dokter mandiri, Ibu,
praktek dokter mandiri ini, dokter tersebut eh, kita anggap aja dokternya baru selesai masa internship dan belum pernah bekerja di Fasiankes. Nah, jadi jika dokternya ingin mengajukan SIP lewat lewat Satu Sehat itu kan Bu, itu kan ada unit kerja, terus diisi lagi nama instansinya kan. Nah, itu kan belum ada itu Bu, karena kita belum buatkan akun si SDMK-nya. Baik Bu. Nah, setelah itu kan Bu, dia tidak bisa melanjutkan ini Bu untuk ke tahap selanjutnya Bu, karena memang nama Vaskesnya itu tidak tercantum. Mm-mm. Baik, Bu, udah itu saja. Ya Bu, ya. Jadi gimana itu Bu solusinya? Karena NIK dokter itu pun juga belum ada terdaftar di si SDMK, karena memang belum pernah bekerja di Vaskes lain lah di kabupaten kami. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Berarti cukup ya pertanyaannya ya. Nah, Halo Ibu. ya, halo Ibu. Berarti tadi pertanyaannya Nah, ya. bagaimana jika dokter lulusan baru belum punya tempat Hmm. praktek dan belum bisa diinputkan di SDMK karena belum tercatat praktek mandirinya seperti itu ya, Bu ya intinya. Ya, sama juga halnya Baik, dengan apotik. ya, Izin Ibu, sama juga halnya dengan apotik. Nah, jadi kan sebelum ini kan Bu, apotik itu kan izin apotekernya dulu, izin praktek apotekernya dulu yang kita keluarkan, baru izin sarana apotiknya. Nah, untuk untuk mengajukan izin apoteker, izin praktek apoteker itu kan di situ sarananya belum tersedia, Ibu. Nah, sama halnya dengan itu, Bu. Jadi gimana? Karena akunnya belum bisa kami buatkan untuk terintegrasi ke Satu Sehat. baik. Ya, Mm-mm. terima kasih, Bu Dian. Ya, Mungkin bisa langsung ditanggapi ya, dari Pak Timur atau Ya, Mas Eko. ya nanti Timur ditambahin sendiri. oleh Mas Eka dan Mas Adit ya. Ini pertanyaannya adalah ini ya Bu ya. Seperti telur sama ayam itu ya Bu ya. Membuat itu perlu SIP gitu Bu ya. ya, ya, Pak, Ya, benar. Bu, di Rekpasankes itu Ibu boleh masukin nomor STR, Bu. Jadi ketika ada dokter baru lulus, dia mau praktek mandiri, ya Mm-mm. kan? Ibu bisa melakukan daftar di Rekpasankes, ya. Kemudian nomor SIP-nya ditulis dengan nomor STR, Bu. Pemahaman saya seperti itu yang boleh, pemahaman saya seperti itu di teman-teman pas Pasyankes ya. Sepertinya udah tidak jadi isu, Bu. Masalah praktek baru, praktek mandiri baru, Baik, terus Pak. nggak punya SIP dimintakan SIP gitu kan Bu ya, Benar, sedangkan Pak. dia baru mau bikin SIP gitu yang saya tangkap Bu ya, ya gitu ya. Ya silakan masukkan nomor STR Bu di aplikasi Rekpasankesnya Bu, Oh, silakan gitu. masukin nomor STR-nya, Pak. Iya, iya kan mau bikin SIM kan ini ya, ibarat mau beli mobil Ya, tapi bikin iya. suruh punya SIM dulu gitu kan ya. Mm-mm. Nah, Ya. Nah, baik Pak. Jadi kan nanti berarti untuk yang di akun si SDMK-nya itu kan nomor STR itu Pak yang tertera kan Pak? Enggak, bukan di akun SSDMK Bu, di Rekpasankesnya Bu, di Rekpasankesnya, Ya. Oke, baik Rekpasankesnya Pak. lewat Jadi Yankes ada begini, registrasi Pasyankes Bu, ya benar, gitu. benar Pak. Nanti kan memang dari kode Vaskes itu nanti kami buatkan referensi Iya untuk di di SSDMK. CS. Ya, Ibu sudah tahu ya. Benar Ya, Pak. mengambil Nah, terus datanya. kan pas kami itu mendaftarkan itu kan ada nanti tuh izin apa nomor izin SIP, Iya, ditulis nomor aja nomor yang STR, Bu. nggak apa-apa. Nah, untuk yang itu, Pak, sekarang di menu terbaru ini, Pak, nggak ada lagi menu editnya, Pak. Jadi nggak bisa dirubah. Jadi berarti untuk kedepannya ya nomor STR itu yang tercantum, Pak, di akun si SDMK-nya nanti. Kan bisa nanti diedit, Bu. Mas Adit bisa dibantu Mas Adit yang Oh, ya, Rekpasankes. baik, baik, Pak, baik, Pak. Nanti, Bisa nanti diperbaiki, Bu, mohon kalau sudah perhatian kalau ya, Pak. sudah nomor Soalnya, SIP-nya keluar, nanti Ibu bisa edit dapat jadi nomor SIP, Bu. oke, Gitu. baik, Pak. Yang di si Untuk Mas Bisa, Bu, Eka, SDMK bisa ya, Pak, ya? diupdate, Bu. Mas Eka, ya Mas Adit bisa diupdate ya, Mas ya? Bisa, Bisa bisa. ya? Bisa, Bu. Ya, gitu Bu ya. Jadi tidak ada masalah lagi antara telur sama ayam, Bu ya. Jangan Ya, dipermasalahkan lagi. kalau yang untuk apotik ini tadi
Pak? Sama Gimana Bu, Pak? harusnya sama ya. Kalau di apotek di Rek Pasankes bukan Mas, belum ya? Di Enggak. SSDMK, Di di SSDMK Sipnap, Pak. Sinap ya. Kalau apotek itu nanti di Sipnap. Kalau untuk apotek dan PBF di Sipnap. Untuk yang di Rek Pasienkes itu puskesmas, rumah Bisa sakit, nomor klinik, praktek bisa mandiri sama bisa ini. masukin nomor STR juga nggak di Sinap Mas? Di Sipnap itu nggak pakai gitu-gitu sih, Pak. Nah, itu malah nggak pakai gitu-gitu, Bu. Harusnya nggak ada masalah, Bu. Jadi Ya, nomor untuk mendaftarkan di nomor referensinya itu pakai apa itu Pak? Ibu udah pernah coba belum, Bu? Belum ada Pak. Nah, iya, Dicoba ya dulu, udah Bu, Ibu yang pertanyaan Sipnapnya. itu. Coba dulu aja, Bu. Sudah datanya belum? Yang mau daftar apotek. Kalau belum ada ya jangan. Jangan jadi nebak-nebak, Ibu. Ya, belum ada Enggak, kasusnya kan kan, Bu ya? belum ada belum ada izinnya Pak. Belum ada izinnya kan otomatis mereka belum bisa mendaftarkan kan di Sipnap Pak. Izin sarana apoteknya Pak. Nah, izin sarana apoteknya bukan di kami kan, Bu? Di teman Parmalkes. Ibu tanyakan ya. Kan Iya. didatengin dulu oleh Dinkes Hmm. juga, Bu. Ya, Ibu tanyain di situ. Ya, kan di survei, ditunjungi. Ya, Bu ya? Di luar topik ini, Bu, Iya, berarti, Bu ya? oke Pak. Iya, makasih. Ya, Iya, ya, silakan Mbak baik. Dina. Oke, berarti sudah cukup ya Bu ya untuk jawabannya tadi. Berarti silakan untuk registrasi dulu di request yang sudah memasukkan nomor STR seperti itu, lalu bisa ditambahkan kodenya di SISDMK, nanti bisa muncul di Satu Sehat dan bisa proses SIP-nya di NPP Digital. Oke, kemudian terima kasih. Mungkin lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin dari Pak Dendi di Dinkes Jogja. Izin Bu Dina dari Kementerian Kesehatan. Apakah boleh izin share screen? Halo? Kok nge-freeze? Halo? Iya, Ya, Pak, izin. Sepertinya Mbak Dina kelempar ya Halo? dari Zoom. ya Oh silakan ya. Pak Dendi. Silakan, Pak. Pak izin share screen ya. Ada dua pertanyaan sebenarnya yang kami ingin tanyakan. Eh, ini yang terkait masalah 3 poin apa namanya ditolak di MPPD yang belum tervalidasi. Mungkin kasusnya kalau di kota Yogyakarta ini ada klinik high lab itu kan pindah alamat. Mungkin dulu sama pemohonnya sempat diajukan tempat praktek. Nah, mungkin yang ini yang bikin gagal. Apakah ini bisa ditolak atau dihapuskan? Karena untuk riwayat pekerjaan itu sudah kami update di klinik high lab tersebut. Ini SIP terakhir. Yang apa? Yang terakhir dia SIP yang pakai aplikasi kami yang namanya JSS. Karena dia pindah alamat, itu SIP-nya kita keluarkan yang baru ndelalae pindahnya ke MPPD. Nah, ini masalahnya yang ini, Pak. Terus yang kedua, satu lagi, Bapak, izin terkait yang SKP. Nah, ini ada TTK kami di Kota Yogyakarta, hasil integrasi. Ya, ini kan periode SKP-nya 21 Juni 2019 sampai 20 Juni 2024. Harusnya integrasi hasil SKP yang jumlahnya 36 ini masuk ke periode yang tadi saya sebutkan. Nah, dia ditolak di MPPD karena SKP-nya nggak cukup. Jelas nggak cukup karena picat yang atas ini 0, tapi sedangkan hasil integrasi nilai dikumpulkan sebelum 1 Maret dari web organisasi profesi itu sejumlah 36. Nah, ini solusinya bagaimana? Karena eh, di tempat kami bingung untuk mengganti atau bagaimana caranya terkait SKP ini. Itu saja, Pak, untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin nanti bisa dibantu oleh tim SKP juga ya. Izin mungkin yang pertama tadi untuk praktek, tempat praktek ya, Mas Eka atau Pak Timur atau tim yang lain, boleh izin menanggapi.
Ya, izin Pak Dendi, itu berarti SIP-nya sudah diterbitkan ya? SIP-nya dulu kalau kita kan pakai JSS, diterbitkan sudah keluar. Terus sudah disebut karena lokasi HiLab itu pindah, beda beda kecamatan lah. Nah, karena pindah, dia kan diterbitkan SIP baru melalui MPPD. Nah, mau proses di MPPD itu terganjal proses gagal yang tadi dijelaskan notifikasi 3. Nah, apakah pengajuan tempat praktek itu bisa dibatalkan? Karena pemohon sepemahamannya harus pengajuan tempat praktek. Padahal secara di riwayat nama kliniknya sama. Itu kasusnya sama dengan nakes yang lain beda sarana. Itu sudah kita ulangi lagi sampai berkali-kali notifikasi masih notifikasi 3 seperti itu. Pasien kesnya yang pindah ya Pak? Tapi nomor registrasinya masih sama nggak Pak? Nah, masih sama Pak kasusnya karena di SIS-DMK-nya pakai akun yang sama, rekvasiankesnya juga cuma 1, sama. Ya, berarti SIP-nya masih berlaku ya Pak? SIP-nya masih berlaku di alamat yang lama. Terus dicabut, Ya, dia mau mengajukan di MPPD, ya mungkin di izin alamat yang baru. Pak Timur atau Mas Adit, Pak Adit untuk menjawab. Kenapa, Mas? Ya, Pak Adit. Jadi tadi untuk Fasiankes ini Fasiankes HiLab ya, ini pindah alamat, ini udah antar kecamatan gitu ya Pak Dendi ya. Ya, Lalu nomor SIP-nya itu sebelumnya sudah dinonaktifkan gitu ya. di Satu Sehat di riwayat pekerjaannya juga sudah dipindah tugaskan. Ya, nah sekarang itu HiLab pindah tapi dengan mendapatkan kode Fasiankes tanpa perubahan Pak Adit. Nah ini TL-nya seperti apa? Silahkan. Berarti sebenarnya dia kerjanya nggak pindah ya, Pak ya? Tapi kalau dari nakes yang lain, itu kemarin bisa. Kan ini ada rombongan sekitar 20. Dan delalahnya itu satu nama ini gagal karena sempat keklik pengajuan tempat praktek. Nah, itu seperti itu, Pak. Apakah itu berpengaruh sebagai penyebab gagalnya? Karena di nakes-nakes lain di beda sarana di Pangkirabe itu juga mengalami kasus 3 notifikasi tersebut. Di riwayat sudah diupdate, ngapunten. Pertamanya dia pengajuan tempat praktek karena kemarin belum ada sosialisasi. Karena dia perpanjangan harusnya cukup mengupdate di riwayat pekerjaan. Nah, pengajuan tempat praktek ini sudah kadung ke klik gitu loh, Pak. Apakah itu bisa ditolak? Karena sudah sempat 2 kali juga ke klik dan diterima di pengajuan tempat praktek. Sebenarnya prinsipnya gini sih, Pak. Kalau pengajuan tempat praktek itu kan di lokasi yang baru. Kalau ini Iya, kan sebenarnya ya. tidak pengaturan SIP-nya di sana gimana? Kalau misalkan dia cuma pindah lokasi kan di MPP digital itu tidak ada, belum dihandle proses untuk perubahan alamat SIP. Jadi jadinya kayak mengajukan baru ya. Nah, kalau misalkan posisinya pengajuan baru, berarti kan dia harus pengajuan tempat praktek. Tapi kalau misalkan kita nyari yang mudahnya ini kan bisa dicek di registrasinya, registrasi Fasiankesnya itu berubah kode atau enggak, atau cuma berubah alamat. Kalau Kalau rek Fasiankesnya dia tidak ada perubahan, sebenarnya SIP tidak perlu diapa-apakan, tinggal di update saja lokasinya. Nah, untuk pembaruan SIP itu tergantung prosesnya mau apakah di create ulang atau hanya dirubah alamatnya. Karena memang di MPP Digital itu prosesnya baru penerbitan SIP saja, SIP baru ataupun perpanjangan. Jadi tidak ada perubahan data ataupun pemindahan atau pencabutan gitu, Pak. Masih parsial prosesnya. berarti ketika dia pindah dengan alamat baru, apakah harus bikin
Jankes baru dan SisDMK baru. Kalau informasi dari Bu Dina Kemenkes kemarin kan katanya nggak perlu. Jadi kita pakai SisDMK yang lama, cuma mengupdate riwayat pekerjaan di Satu Sehat. Ya, kan pengupdate di Satu Sehat itu harus Fasiankesnya harus benar dulu, Pak. Misalkan dia kan ganti alamat nih, berarti kan di registrasi Fasiankesnya itu yang harus diperbaiki dulu. Kalau misalkan di sana yang tidak ada Di, perubahan, ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dirubah dan secara apa namanya dokumennya perlu dirubah semua, berarti kan dari sisi izinnya, sisi rek Fasiankesnya, kemudian sisi SIP-nya itu semua dirubah tuh dari awal tuh, karena kan dia pindah lokasi. Tapi kalau misalkan respon dari rek Fasiankesnya dia tidak perlu merubah kode, artinya secara SIP sebenarnya tidak masalah karena dia hanya merubah alamat tanpa mengubah registrasi. Karena kan pedomannya itu dari Rekwasankesnya. Di Rekwasankesnya dia ganti kode nggak nih? Kalau misalkan nggak ganti kode berarti masih sama gitu hitungannya. Kalau dia berubah kode di register sebagai Faskes baru di Rekwasankesnya, nanti sistem di belakangnya SDMK Satu Sehat semua mengikuti Pak gitu. Oke, berarti harus disolusi. Apakah kita bisa, kan itu sudah terlanjur pengajuan tempat praktek nih Pak. Saya pikir itu yang penyebabnya bikin bug di Satu Sehat. Apakah itu bisa dibatalkan? Bisa Pak ditolak Pak. Jadi waktu validasi di validasi Itu sudah terlanjur diklik proses Pak. Jadi sudah ah sampai proses selesai. Karena kalau sudah sempat itu kan diproses belum ada sosialisasi. ya, kalau sudah diproses, berarti Bapak buka di SDMK di menu data Fasiankes. Cari yang Hmm. status nama yang bersangkutan, di yang tidak aktif sementara, yang proses SIP. Hmm. Nah, nanti dari Oh, situ bisa dinonaktifkan, dibatalkan validasinya dengan data salah atau duplikasi. coba lagi ya Pak. Oke, baik. Berarti tadi untuk yang pertanyaan pertama sudah bisa terjawab ya Pak ya, Pak Dendi. Untuk yang apa eh, tempat praktik tadi bisa dibatalkan atau tidak jika sudah terlanjur. Lalu tadi pertanyaan yang kedua itu terkait SKP. Mungkin bisa dibantu sama Mbak Arum atau Ilham ya? Ya, eh, yang ingin saya tanyakan, Pak, ini yang bersangkutan mencukupi SKP-nya setelah periode tanggal 20 bulan 6 2024 atau sebelumnya ya? Halo? Misi Pak Adit Budina, yang ini belum terjawab. Ya, Untuk SKP ini SKP mungkin hasil rekan-rekan dari KKI bisa support Pak Ya, cek. Dendi atau Pak. Halo, suara saya terdengar? Kok. Ya, silakan. Cek. Suara saya terdengar? Oh ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah kecukupan SKP-nya didapat sebelum tanggal 20 bulan 6 2024 atau sesudah tanggal 20 bulan 6 2024? Jadi gini Pak, itu kalau hasil integrasi dari yang 1 Maret ini kan hasil dari web organisasi. Tentunya didapatkan sebelum 1 Maret 2024 dan setelah tanggal 21 Juli 2019. Itu kan karena di web ini dari TTK ya. Web Pavi itu menyebutkan tanggal dalam kurun periode yang di atas ini. Iya, Itu kadang ada juga Bang. kasus, ada beberapa TTK dan tadi perawat seperti itu. Bahkan dokter juga seperti itu.
Iya, jadi memang banyak kasus ditemukan kalau seperti ini, Pak. Karena adanya surat diskresi, jadi para nakes named itu bisa mencukupi SKP-nya setelah periode mereka habis. Yang ditakutkan mereka mencukupi SKP-nya itu setelah periode habis. Nah, jika kejadian seperti itu, yang bersangkutan disarankan saja untuk email ke helpdesk kita, Pak, helpdesk.dijenakes itu, untuk menyertakan bukti screenshot juga di pelataran sehatnya, SKP yang didapat dari pelataran sehat. Tetapi jika memang yang bersangkutan itu SKP-nya memang sebelum 1 Maret 2024, itu sepertinya datanya ada yang salah di sistem kita, ataupun di satu sehatnya memang pada saat pembuatan SIP di data pekerjaan, jadi salah tanggalnya dengan sistem kita pada saat dirubah sama yang bersangkutan. Jadi mungkin bisa di email saja ke helpdesk, Pak, NIK, nama dan profesinya, atau bisa WA, bisa chat personal ke saya NIK-nya, Pak. Nanti kita langsung cek. Ya, kalau untuk kasus-kasus yang ini sudah kami sampaikan ke Pak Denny Kemkes ya, Mbak Ika. Pak Denny langsung sudah ada berapa ya, sekitar 5 yang sama. Nilai dikumpulkan sebelum 1 Maret itu tidak terdeteksi di tanggal picap yang paling atas ini. Ya, jadi mungkin kami minta NIK-nya yang bersangkutan saja, Pak. Oh, boleh. Saya jabrikan ke Pak Ilham ya. Ya, lewat chat ya, Pak ya. Chat personal Oh ya, saja. oke. Oke, baik. Oke, siap. Baik, berarti sudah cukup Ya, ya. Zoom. Ya, sudah cukup ya, Pak Denny. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ilham. Mungkin kita langsung sambung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin kali ini dari PTSP ya. Nah, tadi sudah dari Dinkes. Mungkin dari DPM PTSP Pacitan dengan Bapak atau Ibu, silahkan. Bapak atau Ibu. Halo Kak, permisi. Ya, Pak, silahkan. Terdengar Kak ya suaranya? Saya terdengar, Pak. Iya. Eh, Kemarin itu ada kasus terkait permohonan izin pindah tempat, pindah Fasiankes. Awalnya itu kemarin kalau pindah Fasiankes seperti itu kan harus mengajukan tempat baru ya Kak? Halo? Ya, lanjut Pak, lanjut Pak. Harus melanjutkan tempat baru. Nah, karena kemarin itu dari sisi nakesnya itu sudah diisikan, tempat pekerjaannya sudah diisikan. Nah, otomatis diduplikasi data salah. Nah, setelah duplikasi data salah, dia mengajukan tempat pengajuan tempat praktik lagi di SDMK. Nah, setelah pengajuan tempat praktik divalidasi, ternyata kemarin belum bisa mengajukan di MPP digital. Nah, kemarin itu terakhir di SDMK-nya dinonaktifkan. Alhasil pada saat untuk pengajuan tempat praktik, dia itu tidak bisa mengajukan tempat praktik karena sudah mengajukan terlebih dahulu di tempat praktik tersebut. Notifikasinya kemarin seperti itu. Terus di si SDMK-nya Fasiankesnya, di si SDMK Fasiankesnya itu tidak terdapat si nakesnya sama si namanya itu tadi. Seperti itu. Itu bagaimana Pak ya? Mohon bantuannya. Bisa dijelaskan, Pak, tidak bisa mengajukannya tadi notifikasinya seperti apa, Pak? 3 notifikasinya yang kemarin itu. Sebentar. Oh, iya. Saya izin share screen bisa? Ya, boleh, silakan.
Bentar Kak. Eh, Bentar, sepertinya nggak bisa apa? Bagikan layar ini Kak. Eh, Intinya itu seperti ini. Eh, Dia kan pengajuan tempat tempat praktik baru, eh, si pemohon ini. Nah, pemohon di Fasankes tersebut kan harus sebelumnya belum tervalidasi. Akhirnya dia eh, di pekerjaannya itu sebelumnya sudah didaftarkan oleh Fasankes, itu diduplikasi data salah. Terus kan dimintai untuk verifikasi di admin si SDMK Fasyankes tersebut. Setelah tervalidasi, dia mengajukan ulang buat praktik Fasyankes baru. Terus dimintai verifikasi. Nah, tapi tetap errornya itu seperti tiga itu tadi. Anda gagal tervalidasi terdaftar dengan Fasyankes. Pastikan Fasyankes yang Anda pilih tervalidasi oleh petugas Fasyankes di SDMK. Pastikan permohonan tempat di kerja Anda telah divalidasi di satu set SDMK. Errornya seperti itu, Kak. Oke, baik. Mungkin tadi juga sudah sempat di-share oleh Mas Eka ya Pak terkait CNN. Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali Mas Eka terkait permasalahan tadi yang dari Pak Cepan sebutkan. Ya, maaf, gimana Dina? Ya, jadi ada kendala tadi muncul 3 notifikasi yang Fasyankes belum tervalidasi itu. Itu ya. Sebentar, saya coba share screen ya. Bisa dimasukkan dulu loh. Iya, nggak bisa share. Ya, 3 kendala itu yang poin berapa, Pak? Yang ini ya, sebentar. Yang ini ya, Pak. Fasyankes belum tervalidasi kah? Seperti itu ya. Iya, Pak, seperti itu. Ya, jadi jawabannya seperti ini, Pak. Jadi pertama itu ada kemungkinan Fasyankesnya itu berarti sudah pengajuan ya, Pak? Mohon maaf. Halo, Pak. Halo, halo, halo. Bisa didengar, Pak? Ya, mohon diulangi, Pak. Tadi pertanyaan seperti apa, Pak? Ini. Jadi pada pengajuan tempat praktik itu sudah sampai selesai untuk si pemohon. Nah, tetapi di si SDMK-nya itu tidak muncul karena kemarin sempat dinonaktifkan. Iya. Sempat dinonaktifkannya itu juga saya nggak terlalu paham Pak ya terkait dengan si SDMK. Tapi kemarin saya sudah pernah mengirim itu lewat email, sudah ada feedback dari Dinonaktifkannya Kepres. kenapa, Pak? Gimana Pak? Dinonaktifkannya karena apa, Pak? Karena kemarin itu dia pengajuan apa data pekerjaannya sudah diinputkan, kan otomatis perpanjangan. Karena SIP sebelumnya kan sudah untuk tempat yang lama itu kan tidak dikasihkan sama orangnya, sama pemohon, sama si nakes tadi.
dia minta SIP di tempat lama, itu tidak dikasih. Akhirnya dia keterima di P3K di puskesmas di Pacitan. Nah, itu kan kalau seperti itu kan pengajuan tempat baru ya, Pak, ya? Otomatis. Iya, Pak. Nah, errornya seperti ini. Nah, karena pekerjaannya itu sudah dimasukkan yang di Pacitan, otomatis kan diduplikasi data salah Ya. di pekerjaannya. Nah, itu di si SDMK-nya itu dinonaktifkan lah. Dinonaktifkan itu saya nggak tahu kenapa kok dinonaktifkan. Nah, pada saat dia mendaftar lagi, dia nggak bisa. Tapi datanya Nah, dicari di si SDMK itu tidak ada ya, namanya Pak, itu. ini mungkin case khusus ya. Nanti tolong kirim ini ya, Pak ya, NIK Ya, dari yang bersangkutan untuk ya dilakukan kemarin nanti sudah pengecekan oleh tim kami. sudah dicek Pak di apa lewat email, tapi feedbacknya itu cuma lihat Di validasi. Japri via chat ini aja, Pak. Chat Zoom ke saya, Pak. Oh iya, iya siap. Siap. Iya, Ya, Pak. Makasih. ya, terima kasih, Pak. Ya. Oh, terima kasih, Pak. Mungkin nanti untuk case yang seperti itu kita perlu tindak lanjuti atau dalami lagi dengan dicek melalui NIK-nya gitu ya, Pak. Ya, nanti bisa disampaikan melalui eh, direct message di Zoom atau Q&A. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita lanjut lagi ke penanya yang selanjutnya dari di PMPTSP dengan Bu Sari ini dari mana? Mungkin silakan Bu Sari, silakan untuk pertanyaannya. Halo, halo. Ya, sudah dengar Bu. Ya. Oh iya, mohon izin, ini mau memastikan untuk tahapannya ya, yang seperti pertanyaan dari Bapak Dendi Dinkes Jogja tadi ya kalau tidak salah. Sama sih tentang notifikasi yang 3, yang data belum divalidasi oleh Vaskes gitu ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya kalau di situ dinonaktifkan di SI SDMK-nya. Setelah itu tahapannya apa lagi? Setelah dinonaktifkan itu harus apa seperti itu ya? Jadi kasusnya gini, dia sebenarnya kan perpanjangan, tapi sudah terlanjur pengajuan tempat praktek dan sudah divalidasi oleh Vaskes. Nah, tadi dijelaskan bahwa itu dinonaktifkan di SISDMK, namun setelah dinonaktifkan, tahapan selanjutnya harus apa lagi? Mohon arahannya, nggih. Baik, terima kasih Bu Sari. Baik, izin mengulang pertanyaannya. Jadi ada kasus sebenarnya perpanjangan tapi terlanjur mengajukan tempat praktik seperti itu. Nah, tadi mungkin infonya bisa dibatalkan dengan cara dinonaktifkan. Lalu selanjutnya seperti apa langkahnya seperti itu ya, Bu Sari ya, mungkin Iya, betul. pertanyaannya. Oke, mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mas Eka atau Mas Adit terkait pertanyaan Bu Sari ini.
Mohon maaf Ibu, karena ada Bapak Ibu, karena ada kendala teknis, mohon ditunggu sebentar. Halo Mbak Dina, gimana Mbak Dina? Tadi ada pertanyaan apa tadi? Pak, ya, ya, maaf Pak. Ya, tadi jadi ada kasus sudah perpanjangan. Kasusnya mau mengajukan SIP perpanjangan. Namun terlanjur melakukan klik pengajuan tempat praktik seperti itu. Ya, Dan sudah terlanjur ditolak di divalidasi. SSMK, ditolak aja, ditolak Ya. supaya nanti datanya tidak ketarik ke sana, ke MPP digital. Gitu. Jadi sudah maaf Pak, ini jadi sudah divalidasi oleh Paskesnya Dari seperti proses itu. tadi Iya, jadi cari di SSDMK data yang sementara itu tadi Mas Adi tadi nyampaikan itu, Din. iya, Yang cari di datanya nama yang bersangkutan, kemudian dinonaktifkan. Nah, iya setelah benar gitu. dinonaktifkan itu, langkah selanjutnya apa ya Ya Pak itu, ya? kalau perpanjangan kan cuma nambah pekerjaan ya Bu. Diulang berarti ya? Iya, Nambah nambah pekerjaan saja, pekerjaan. tidak mengajukan tempat praktek lagi Bu. Oh, Jadi begitu ya. pengajuan tempat praktek itu hanya untuk yang baru Bu ya. Berarti nanti setelah ditambahkan ulang di data pekerjaan, langsung ke MPPD ya Pak ya? Iya, jadi kan menambahkan pekerjaan nanti divalidasi ya. Tidak ada dampaknya untuk data pemohonnya ya Pak ya? Tidak Enggak ada. ada Bu, enggak ada Bu. Ya. Oh iya ya, baik Pak. Ya, kan itu penambahan pengajuan tempat praktek hanya untuk yang baru Bu ya. Iya Ya, Pak, iya Pak. ya clear ya. Oke. Nah ini, jadi saya mengamati izin Bapak Ibu, banyakkan human error sehingga data error dan sistem error. Mungkin ini jadi poin kita Bapak Ibu ya. Pertama human error dulu, orangnya tidak paham bisnis prosesnya, salah entry, kebanyakan salah mengajukan dan teman-teman Paskes langsung memvalidasi, tidak mengecek atau menanyakan ulang, ini untuk apa ya? Ini untuk pengajuan baru atau pengajuan lama gitu, ditanyakan kembali, khawatir tadi human error, dia pengen perpanjangan saja tapi dia seperti mengajukan pengajuan baru sehingga datanya error dan nanti sistemnya error. Ini 3 poin ini yang mungkin saya garis bawahi Bapak Ibu ya. Pertama di orangnya dulu, humannya dulu. Kalau orangnya udah ngasih datanya udah nggak benar, sehingga nanti datanya juga nggak benar, sistemnya jadi nggak benar gitu. Ya silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Timur. Berarti seperti itu ya, Bu Sari. Jadi silakan melanjutkan dengan menambahkan riwayat pekerjaan di tambah pekerjaan itu untuk proses perpanjangan. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui fitur Q&A yang ada di Zoom. Silakan bisa dicek dan bertanya melalui fitur tersebut. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu dari Pak Hendra dari Dinkes Pemalang. Apakah masih standby Pak? Silakan untuk pertanyaannya. Halo Pak Hendra. Halo. Ya, silakan. Ya, Pak ya. Mohon izin kami dari Dinkes Pemalang. Ini kemarin saya sudah japri dengan Mas Adit minta petunjuk. Jadi posisinya gini, ada nakes itu naik level dari D3 ke profesi STR kebidanan. Kemudian dia udah mengajukan di menu pekerjaan itu dirubah datanya menjadi status bekerjanya dari aktif ke lainnya. Kemudian posisinya sama admin Paskes sudah terlanjur diverifikasi. Kemudian dia karena posisinya sudah terverifikasi, tapi datanya nggak ada
tiba-tiba hilang, terus dia mengajukan lagi di pengajuan tempat praktek baru. Prosesnya mentok sampai proses dari tahap kedua. Dia nyari lagi, diverifikasi lagi, datanya ada, cuman posisinya begitu Mas udah diverifikasi, datanya di satu sehatnya, proses belum selesai, tapi berhenti di proses apa itu yang tahap kedua itu. Seperti ini sebentar, kalau boleh saya screen, saya share screen. Ya, boleh silakan. Satu sehat. Share screen. Sudah terlihat Bu ya? Ya, sudah Pak. Ya. Jadi posisinya kemarin itu dia mengajukan dari D3 ke ST profesi. Di menu pekerjaan tadinya ini ada hilang. Di profil ini tadinya ada, kemudian dia klik karena penasaran, karena tadi di tempat pengajuan yang menu ini prosesnya hanya sampai di sini, di pengajuan diproses, belum proses selesai, dia mengajukan mengupdate di profil data di menu pekerjaan. Sama adminnya, diklik verifikasi semua, yang dikerja diverifikasi, yang di tempat pengajuan juga diverifikasi, tapi di status yang di praktek pengajuan sama praktek, datanya nggak masuk ke sini Mas, mentok. Itu. Nah, dia akhirnya bingung mau kemana lagi, soalnya di MPP-nya ditolak, nggak bisa, datanya nggak ada. Di pekerjaannya, ini tadi barusan saya mengikuti arahan dari Pak Timur sama Mas Adit tadi, masuk ke data sistem kesnya Vaskes, kemudian datanya dinonaktifkan kan ya di menu pekerjaan. Ini muncul lagi. Hari sebelumnya data ini hilang di menu pekerjaan. 2 hari ini hilang karena dia tadi harusnya mengisinya status pekerjanya di lainnya atau duplikat data, dia ngisinya yang lain, jadi data ini hilang, duplikasi. Kemudian tadi ikutin arahan, datanya muncul lagi, dinonaktifkan, kemudian ini muncul lagi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pengajuan MPP-nya? Ini diproses atau bagaimana untuk yang pengajuan naik level? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin sudah cukup jelas Mas Eka atau teman-teman yang lain. Silakan untuk menjawab. Ya, izin menjawab. Tadi berarti untuk yang tempat pengajuan yang sudah nonaktif tadi kan sebenarnya nggak ada kendala ya. Namun Tadi memang ya awalnya nggak ada kendala Mas, terus mungkin salah klik ya. BBS-nya karena mungkin apa namanya latah di profil pekerjaan, dia diupdate, kemudian ikut-ikut temennya di pengajuan praktek pun dia ikut mengajukan, terus ya verifikasi karena semua, nggak bakal ya izin Pak, bentrok karena ya. nggak bakal pengaruh ya. Maksudnya nggak bakal pengaruh karena itu nanti bisa diupdate-nya melalui sistem Pak. Jadi apa yang ada di tempat pengajuan praktik ini nanti munculnya terakhir Pak di data pekerjaan. Jadi setelah nomor SIP-nya terbit, lalu datanya sudah divalidasi di menu validasi SIP, mengisi TMT, nah itu baru masuk ke data pekerjaan Pak. Nah, sedangkan tadi yang dilakukan kan sebenarnya mungkin iseng-iseng gitu ya, Ya coba-coba gitu ya Pak ya. coba Nah, sebenarnya mestinya masuk sih Pak untuk pengajuan diproses, sedangkan ini mungkin tersendat datanya di pengajuan calon pekerja ini Pak, di validasi ya, calon pekerja. Nanti silakan dicek kembali Pak di validasi calon pekerja Pak di SSDMK-nya. di sistemnya ini ya, pasesnya ya Mas ya. Iya betul Pak. Oke, dicoba dulu deh. Siap. Ya seperti itu ya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Stop screen. Oke, baik. Terima kasih Mas Eka dan Pak Hendra. Mungkin cukup ya tadi jawaban dari Mas Eka untuk pertanyaannya. Jadi silakan dicek kembali di menu validasi di SSBMK. Nanti bisa dicek apakah ada yang perlu divalidasi atau ditolak. Izin, Mungkin bentar masih mau nambah boleh nggak?
posisinya ini udah dicek, tapi data kosong, tidak ditemukan di SISDMK-nya Faskesnya Oke. Mungkin gimana Mas Eka, di calon apakah perlu pekerja. NIK untuk ditindaklanjuti atau seperti apa? Iya, perlu nanti minta tolong dicatat ya, Din. Jadi tadi barusan coba cek ininya kosong, validasi calon pekerja kosong. Oh ya Pak. Iya, Nanti mungkin kita perlu NIK-nya Pak untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut ya. iya, siap-siap. Iya Pak, mungkin silakan disampaikan di Q&A atau fitur chat gitu ya Pak ya. Mungkin nanti kita Baik, coba langsung tanggapi atau tindak lanjuti. terima kasih. Baik, iya. Terima kasih Pak Hendra. Oke, mungkin masih ada beberapa lagi yang raise hand. Bapak Ibu, kita berlanjut ke Dinkes Kota Pasuruan dengan Bu Dewi. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Dina. Saya dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan izin menanyakan untuk masalah beberapa nakes kami yang mengajukan pengajuan SIP di MPP Digital. Mohon izin, yang pertama, nakes mengajukan SIP baru. Namun di MPP Digital keluar setelah dicek syarat keluar keterangan SKP tidak cukup, sehingga kesimpulannya tidak memenuhi syarat. Yang bersangkutan memang memiliki riwayat pekerjaan sebelumnya itu dengan status habis kontrak dan juga data duplikasi. Nah, ini kan pertanyaan saya, yang bersangkutan ini tidak mempunyai riwayat pekerjaan yang aktif gitu. Tapi kenapa di MPP Digital itu keterangannya SKP tidak tercukupi atau mungkin terbacanya seperti SIP perpanjangan mungkin ya. Tapi untuk di apa yang data di MPP Digital itu sudah sesuai pengajuan SIP baru, hanya bawahnya itu keluar periode SIP tapi kosong dan juga keluar keterangan SKP tidak tercukupi seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi yang kedua, ada nakes yang juga mengajukan SIP baru sudah melakukan langkah-langkah seperti yang dijelaskan tadi, tapi ada keterangan di MPP digitalnya itu belum tervalidasi oleh Fasyankes, padahal sudah divalidasi untuk calon pekerjaannya itu. Kemudian mau menyampaikan saja, ada kasus juga nakes kami untuk perpanjangan SIP. Beliaunya ini SKP-nya belum mencukupi, tapi beliaunya mencoba pengajuan di MPP Digital itu status SKP-nya tercukupi dan bisa mengajukan. Jadi tetap mengajukan di MPP Digital. Begitu. Mohon arahannya dan untuk yang SKP belum tercukupi tapi masih bisa itu kok bisa seperti itu? Ya, mohon arahannya. Terima kasih. Ya, baik Bu Dewi, mungkin ada yang perlu di cross check sekali lagi Bu, yang untuk yang poin pertama, yang bersangkutan ini mengajukan SIP pertama kali atau sebelumnya sudah pernah bekerja? Karena tadi Sebelumnya, infonya ya, sebelumnya sudah pernah bekerja Ibu dan statusnya sudah habis kontrak. Jadi beliaunya ini terakhir bekerja tahun 2021. Sudah berhenti bekerja, kemudian sekarang bekerja lagi di Vaskes yang sama memang. Gitu. berarti kalau seperti itu kan memang masih butuh SKP Bu, karena masih dalam jangka
bukan ini ya Bu, ya bukan pengajuan pertama. Eh, Iya. Seperti itu ya Bu. Mungkin ada kesalahpahaman terkait SIP perpanjangan atau baru ini mungkin dari Bu Dewi. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali eh, oleh Pak Jeffrey atau rekan-rekan yang lain. Mungkin dari Pak Jeffrey. Ya, izin Bu Dina mau bertanya juga ke Ibu tersebut, apakah periode yang nakes tersebut masih aktif, Bu? Periode SIP, izin menjawab langsung deh. Periode SIP-nya sudah tidak aktif. SIP-nya yang dahulu berakhir 23 Desember 2023. Oh, baik. Berarti terakhir SIP-nya itu di 2021, berarti sudah habis ya periodenya ya Bu ya, di 2023. Ya, jadi berhenti bekerjanya 2021, Iya. tapi SIP yang sebelumnya itu tanggal berakhirnya 2023. Nah, pertanyaan Begitu. saya apakah dari rentan 2018 sampai 2023 beliau mencukupi SKP tidak? Mengumpulkan Eh, SKP tidak? eh, tidak, Nah, kalau tapi tidak memang tidak bisa tercukupi di sistem, Bu. oh begitu. Iya. Berarti ini tidak terbaca sebagai SIP baru ya. Maksudnya kan ini sebenarnya kalau sudah tidak ada pekerjaan aktif ini kan kalau Tapi tetap sepaham yang saya itu SIP baru. ya, tapi tidak Bu, tidak. Tetap mereka harus memenuhi kecukupan SKP dari rentan 2018 ke 2023 untuk bisa membuat SIP di periode berikutnya. Begitu Ibu. Jadi kalau memang yang bersangkutan tidak mencukupi SKP atau misalnya yang bersangkutan sudah pernah ikut pembelajaran dan ranah profesionalisme, diarahkan yang bersangkutan untuk mengupload manual ke SKP platform untuk dinilai. Itu masih bisa. Sehingga nanti yang bersangkutan kecukupan SKP-nya tercukupi di rentan 2018 sampai 2023 yang nantinya di 2024 untuk membuat SIP selanjutnya di periode selanjutnya. Begitu, Bu. Baik, terima kasih untuk arahannya, Pak. Ya. Oke, baik Bu Dewi, berarti sudah bisa dipahami ya Bu ya terkait tadi mungkin ada kebingungan terkait ini SIP. Sebenarnya butuh SKP atau tidak gitu, ternyata memang harus ada yang perlu dicukupi. Mungkin tadi kan ada pertanyaan yang lain ya Bu. Yang selanjutnya nakes SIP baru keterangan di MPPD-nya belum tervalidasi di Fasyankes padahal sudah divalidasi. Nah mungkin ini case-nya sama seperti beberapa case yang tadi sudah disampaikan ya. Mungkin perlu dipastikan Ibu kalau misalkan ada yang ternyata belum apa ternyata sudah divalidasi namun ada notifikasi belum tervalidasi, dipastikan apakah terdapat lebih dari satu Fasyankes sehingga dia keliru gitu milih ke Fasyankes yang lain yang di satu setnya A terus yang diajukan di MPPD-nya bisa jadi B gitu jadi tidak sinkron. Nah mungkin dari Mas Eka bisa menambahkan Mas terkait tadi ini sebenarnya sama saja sih untuk yang nakes belum tervalidasi untuk pengajuannya, namun eh, sebenarnya sudah berhasil divalidasi tapi belum bisa pengajuan. Silakan Mas Eka. Ya, izin menjawab Bapak Ibu ya. Jadi memang terkait dengan beberapa kendala, apalagi terkait dengan data ya, itu ada beberapa yang mungkin tidak bisa belum bisa dihandle secara eh, baik ya. Jadi nantinya mungkin terkait dengan kendala-kendala ini kita pelajari dan kita eh, pahami untuk selanjutnya kita implementasikan secara baik di sistem. Eh, di sini mungkin kami membutuhkan NIK-nya Bu ya untuk ditelusuri lebih lanjut.
karena ada beberapa case yang bisa langsung ditangani dan ada yang memang harus ditangani secara khusus, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu ya, Bu Dewi jawabannya. Mungkin satu lagi tadi pertanyaannya terkait perpanjangan SIP, SKP-nya belum tercukupi, tapi ternyata lolos di MPPD-nya bisa pengajuan. Seperti itu ya, Bu ya. Pertanyaan yang ketiga. Nanti mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Ilham ataupun dari tim Kementan yang lebih mengetahui tentang aplikasi MPPD tersendiri ya. Mungkin dari Pak Ilham dan Mbak Ayu Kementan, apakah boleh dibantu terkait case ini? Mungkin dari Pak Ilham terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Yang sepengetahuan saya terkait ini kan terkait SKP, mungkin nanti Pak Jeffrey yang bisa menambahkan ya. Tapi ini mungkin sepengetahuan saya, jika yang bersangkutan sudah membuat SIP pertama dan ingin membuat SIP kedua, itu dia tidak lagi dilihat kecukupan SKP-nya. Jadi dilihat dari SIP pertama. Begitu, Ibu. Jadi jika memang yang bersangkutan, karena begini Bu, di sistem kita, jika SIP pertama sudah dibuat, nah itu rentan periode misalnya begini, yang bersangkutan baru memperpanjang 2024 sampai 2029, yang bersangkutan membuat SIP pertama, SIP perpanjangan yang pertama. Nah itu akan berarti sudah tercukupi dari rentan periode 2019 sampai 2024. Nah itu bisa karena sudah tercukupi untuk membuat SIP yang pertama. Nah nanti sistem SKP akan berubah menjadi tidak tercukupi. Nah yang bersangkutan jika memang ingin membuat SIP kedua dan ketiga itu hanya dilihat dari SIP pertama saja untuk rentan periodenya. Begitu sih Bu Dina, Bapak Ibu. Jadi pasti jika memang sudah buat SIP pertama akan berubah sistem menjadi tidak tercukupi. Jadi SIP kedua dan ketiga dilihat dari SIP pertama saja. Tidak lagi melihat syaratnya dari SKP, kecukupan SKP. Begitu, Ibu Dina. Ya, terima kasih Pak Ilham. Bagaimana Bu Dewi? Sudah cukup ya tadi penjelasan dari Pak Ilham?